melanjutkan Apa Kabar Indonesia Malam. Bung Arman, kalau tadi Anda mengatakan dari sisi biaya begitu, apakah Anda mau bilang bahwa murah? Kan tidak murah juga kenyataannya kalau harus menyewa lembaga profesional. Lalu Anda hidup karena memang ada pesanan begitu kan? Betul. Ya, artinya begini, yang dimaksud dengan biaya kalau kita kaitkan dengan pernyataan dari Mas Lalu tadi ya, 1:3 misalnya gitu dikatakan. Nah, berarti kan di sini timbul pertanyaan saya secara pribadi gitu, kenapa bisa 1/3 gitu kan? Sementara kita melakukan itu dengan konteks yang tanda petik ya, profesional dan tanpa ada tendensi gitu. Apakah itu menjadi berimplikasi kepada hasil yang tanda petik juga kurang baik kan seperti itu? Karena antara biaya, waktu, sumber daya dan keinginan itu saling linear ya terhadap proses atau jadi kualitas. Jadi datanya kurang andal begitu menurut Anda? Bukan masalah kurang andal. Nah ini tadi saya katakan tadi sempat bincang di sana. Mampu nggak Kesbang atau teman-teman peneliti di PKS itu mengkondisikan, kan pasti pakai jaringan PKS di daerah kan? Atau seperti apa? Nah itu apakah nanti bias human errornya itu bisa dikendalikan dengan memakai orang-orang? Artinya kalau bawa bendera PKS ya orang juga mungkin sudah bawa bendera PKS tadi hasilnya kurang lebih ya pro PKS begitu. Itu bagian dari desain. Jadi dalam desain kami seorang surveyor itu atau petugas lapangan itu tampil tidak sebagai orang PKS dan berusaha untuk mencirikan diri dengan ciri-ciri yang tidak menandakan bersangkutan itu orang PKS. Tapi kan barangkali sudah terlihat tercermin dari perilaku misalnya begitu? Oh saya kira enggak ya, pertemuan itu kan cuma beberapa saat aja dengan mereka. Jadi objektivitas ini yang kita perlukan sehingga kita sama sekali tidak mempengaruhi responden untuk memberikan jawaban yang sesuai dengan keinginan. Lalu kenapa Anda masih butuh juga untuk bekerja sama dengan lembaga profesional? Kalau merasa Anda objektif hasilnya? Dalam momen-momen tertentu dibutuhkan semacam second opinion ya, sebagai pembanding apakah data riset ini memang betul sama dengan dilakukan oleh yang lain. Jadi PKS uangnya luar biasa banyak dong, melakukan internal, kemudian juga bekerjasama dengan lembaga profesional. Saya sampaikan tadi 3 plus yang 4 berarti mengeluarkan saya uangnya. sampaikan tadi momen-momen tertentu kadang-kala kita bekerjasama dengan lembaga survei profesional untuk melakukan hal yang serupa. Dan apakah hasilnya sama atau berbeda? Sejauh ini hasil survei yang kami lakukan sejak awal 2006 yang lalu itu selalu akurat dengan dengan hasil real count-nya setelah pilkada yang berlangsung. Contoh pilkada Jawa Barat misalnya. Banyak partai seperti PKS yang kemudian memilih untuk melakukan survei internal. Kemudian Anda apa kerjaannya begitu? Selama ini kan yang membuat orang bingung adalah lembaga survei, kemudian jadi konsultan politik. Dan tadi Bung Andi Marga mengatakan buat lembaga survei yang juga merangkap sebagai konsultan nonsens, tidak kredibel. Komentar Anda? Nah, kalau menurut saya tidak mematahkan statement itu, wajar-wajar saja, tergantung kita lah menilai seperti apa. LSI dengan record yang mungkin tidak perlu saya katakan di sini lah ya, kita sudah 67 kali quick count yang sangat presisi, kemudian di 280 lebih kita melakukan proses pendampingan, itu tentunya dengan data yang akurat. Memastikan independensi pada saat Anda menjadi konsultan politik, misalnya calon tertentu, lalu Anda harus melakukan survei yang harus independen begitu? Ya, gini Mbak, saya kasih ilustrasi ya. Di LSI itu ada 2 divisi besar yang tanda petik di situ sangat saling berseberangan gitu ya, antara riset dan strategi. Nah ini adalah sebenarnya kalau di skup luaskan itu menjadi anak perusahaan dari LSI induk itu sendiri. Kalau saya katakan begini, Mbak Dita Mbak Tina mohon maaf memberitakan tentang Bapak, mohon maaf ya, Pak Abu Rizal Bakri. Kita tahu ini adalah TV One punya Pak Abu Rizal Bakri. Bisa saya katakan seperti itu. Artinya dalam satu kesatuan bahwasanya wah ini akan objektif. Tetapi beritanya tentang itu. Tetapi kan, misalnya di Jawa Barat, kenapa kemudian Anda lepas dari satu klien? Apa yang membuat Anda berpikir seperti itu? Kan itu tidak bijak begitu. Kalau masalah lepas itu kita kan suatu perusahaan yang punya aturan yang baku. Pada saat mereka tidak responsif, kemudian mereka dia tanda petik dari sisi keuangan, tidak disiplin, lalai kontrak dan seterusnya, kemudian dan banyak masalah-masalah kesepakatan yang tidak dipenuhi secara profesional ya bisa putus. Seperti saya bekerja, mungkin kalau saya tidak profesional saya akan dipecat, seperti itulah. Jadi biasa-biasa saja itu dalam konteks biasa-biasa saja menurut Anda. Saya sebetulnya lebih setuju dengan statement Effendi Ghazali ya, bahwa sebuah lembaga survei. Pernyataan Effendi Ghazali kita akan sampaikan nanti di segmen berikutnya dalam Apa Kabar Indonesia. Tahan dulu, jangan disampai.